Oke teman-teman, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih. Kalian tahu nggak kalau Indonesia itu punya lebih dari 17.000 pulau? Yap, 17.000. Gila kan? Nah, dari 17.000 pulau itu ada beberapa yang kayaknya sengaja nggak banyak dibahas. Bukan karena nggak menarik, justru sebaliknya, terlalu menarik. Dan mungkin agak kelam. Karena di pulau-pulau ini ada sejarah yang gak bakal kamu temuin di buku pelajaran sekolah. Ada yang dijadiin camp tahanan, ada yang jadi medan perang rahasia, ada yang penduduk aslinya habis dibantai demi rempah-rempah. Dan semua ini terjadi di tanah kita sendiri. Jadi teman-teman, kalau kalian baru pertama mampir di channel ini, hari ini kita mau bahas 5 pulau Indonesia yang menyimpan rahasia gelap. Dan trust me, ini bukan cerita fiksi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Teman-teman, kalian pernah dengar nama Boven di Goel? Kalau belum, wajar sih. Ini salah satu tempat yang namanya itu jarang banget disebut di sekolah. Jadi ceritanya gini, di tahun 1927, Belanda itu bikin sebuah camp di pedalaman Papua. Tapi ini bukan camp biasa ya. Jadi camp ini dibuat untuk menampung orang-orang yang dianggap berbahaya pada waktu pemerintahan kolonial, yaitu para pejuang, para aktivis, tokoh pergerakan dibuang di sini. Lokasinya di tepi Sungai Gigul, Papua Selatan, dan ini jauh banget teman-teman. Jauh dari mana-mana. Hutan lebat, buaya, malaria, penyakit, ya, hewan buas, dan ini yang bikin aku bergidik teman-teman. Belanda itu sebenarnya nggak nyiksa secara langsung para tahanan di sini. Mereka nggak dipukulin, nggak disiksa secara fisik setiap hari. Tapi yang Belanda lakukan itu justru lebih kejam. Mereka cuma dibiarkan hidup di tengah hutan, di belantaran Papua, ya, dibiarkan sakit, dibiarkan kesepian, dibiarkan sampai mereka gila atau bahkan sampai mati. Ya, itu strateginya. Boven di Goel dirancang supaya para tahanan itu hancur secara mental, bukan secara fisik. Tapi yang paling bikin aku nggak biasa lupa adalah ini. Bung Hatta, Bapak Proklamator kita, Wakil Presiden pertama Indonesia. Beliau pernah dibuang ke Boven di Goel pada tanggal 28 Januari 1935 bareng Sultan Syahrir. Coba bayangin, orang yang namanya ada di mata uang kita, yang tanda tangannya ada di Deklarasi Kemerdekaan Indonesia, pernah hidup di camp yang dirancang untuk menghancurkan jiwa manusia secara perlahan. Gak kebayangkan teman-teman. Dan Bung Hatta hanya minta dibawain 8 peti buku waktu diasingkan ke sana. 8 peti buku. Bahkan di tempat semenyeramkan itu, beliau masih belajar. Itu yang bikin para pejuang kita luar biasa. Mereka nggak bisa dihancurkan, bahkan di Boven, di Goel sekalipun. Keren nggak teman-teman? Mengerikan nggak? Gila nggak teman-teman? Oke, pulau kedua. Teman-teman, kalian pernah baca buku Bumi Manusia atau nonton filmnya? Itu karya dari Pramoedya Anantatur, salah satu penulis paling berpengaruh yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Nah, buku itu dan 3 buku lainnya dikenal sebagai tetralogi Pulau Buru. Ditulis oleh Pram waktu dia jadi tahanan politik. Di sebuah pulau, pulau itu namanya Pulau Buru, terletak di Maluku. Jadi ceritanya setelah peristiwa G30S tahun 1965, rezim Orde Baru mulai membersihkan siapa saja yang dianggap terlibat PKI. Dan jumlahnya menurut catatan sejarah lebih dari 250.000 orang yang ditangkap. 250.000 teman-teman. Sebagian dari mereka dibuang ke Pulau Buru dari tahun 1969 sampai dengan 1979.
Dan cara mereka dipindahkan ke sana, naik kereta api tanpa jendela dan gelap total. Mereka nggak dikasih tahu mau dibawa kemana. Bayangin ya, kamu tiba-tiba ditangkap, dimasukin ke gerbong kereta yang gelap, dan nggak ada yang mau bilang kamu itu mau dibawa kemana. Itu udah kayak adegan film trailer, tapi ini yang versi nyata. Dan di Pulau Buru, mereka harus membuka hutan sendiri tanpa adanya alat yang layak, membangun barak mereka sendiri, dan bertani. Yang lebih menyesalkan, banyak dari mereka masuk dalam golongan B. Artinya, pemerintah sendiri nggak punya bukti yang kuat buat mengadili mereka. Tapi mereka tetap ditahan. Tanpa pengadilan, tanpa kepastian kapan mereka bisa bebas. Para tapol Pulau Buru sendiri bilang, penahanan ini tidak berdasar hukum karena mereka belum pernah sekalipun masuk dalam pengadilan. Tapi di tengah semua kekacauan itu, Pramoedya Anantathur justru nulis. Karena nggak dikasih kertas dan pena, awalnya dia cerita dulu ke sesama tapol secara lisan. Baru kemudian dia tulis. Dan lahirlah karya yang sampai sekarang diterjemahkan ke puluhan bahasa di seluruh dunia. Aku rasa ini salah satu bentuk perlawanan yang paling keren yang pernah ada. Nulis masterpiece di tempat yang dirancang untuk membungkam. Oke teman-teman, sekarang kita ke pulau yang satu ini. Dan ini mungkin yang paling bikin kita melongo dari semua yang kita bahas hari ini. Yaitu Pulau Morotai yang terletak di Maluku Utara. Sekarang Morotai itu destinasi wisata yang keren banget. Ada bangkai pesawat perang di bawah laut, pantai berpasir putih, dan pemandangan Pasifik yang luar biasa. Tapi balik ke tahun 1944. Pulau ini adalah salah satu zona paling berbahaya, paling brutal di Asia Tenggara. Sekutu dipimpin oleh Amerika Serikat menjadikan Morotai sebagai basis militer terbesar di Asia Tenggara pada saat itu. Sekitar 36.000 tentara Amerika Serikat ditempatkan di sini. Lapangan udara dibangun, rumah sakit dibangun, dan logistik perang skala raksasa. Semua dibuat demi satu tujuan, merebut Morotai dari tangan Jepang sebagai batu loncatan menuju ke Filipina. Tapi ada satu cerita dari Morotai yang bahkan lebih gila dari perangnya sendiri. Namanya Teruo Nakamura. Dia prajurit Jepang yang bertempur di Morotai waktu sekutu menyerang tahun 1944. Pasukannya kalah, terpencar, dan Nakamura dia kabur ke dalam hutan. Dan dia tinggal di sana sendirian selama 30 tahun. Teman-teman, 30 tahun di hutan Morotai sendirian. Dia nggak tahu perang dunia itu sudah selesai. Dia nggak tahu Jepang sudah menyerah. Dan dia juga nggak tahu kalau Indonesia itu sudah merdeka. Sampai akhirnya dia ditemukan dan dijemput pulang. Baru dia percaya semuanya sudah berubah. Dan ini yang bikin merinding. Ada informasi bahwa ada satu prajurit lagi yang bersembunyi bersamanya. Orang asal Taiwan. Namanya Murita. Sampai sekarang keberadaannya belum pernah dikonfirmasi. Entah dia masih di hutan Morotai atau sudah meninggal. Tidak ada yang tahu. Jadi teman-teman, kalau kalian lagi diving di Morotai dan nemu sesuatu yang aneh di dalam hutan, ya mungkin itu cuma pohon aja, tapi siapa yang tahu. Pulau keempat. Dan ini mungkin yang paling dekat dari kehidupan kita sehari-hari. Karena ini masih jadi destinasi wisata yang populer. Sabang, Pulau Weh, ujung paling barat Indonesia. Yang paling terkenal dari Sabang adalah Tugu Kilometer 0, ujung barat NKRI. Tapi ada yang kebanyakan wisatawan itu nggak tahu kalau mereka itu lagi foto-foto di sana. Dan di bawah tanah Sabang ada jaringan terowongan rahasia yang dibangun oleh Jepang. Jadi waktu Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942,
Sabang langsung jadi incaran yang strategis karena posisinya langsung menghadap Selat Malaka dan Samudra Hindia. Bahkan sebelum perang, Sabang disebut sebagai pelabuhan terpenting di kawasan ini. Bahkan lebih penting dari Singapura. Nah, gila kan? Nah, kemudian Jepang itu membangun lorong-lorong bawah tanah di sini. Fungsinya untuk jalur pelarian dan pertahanan kalau mereka itu diserang. Sabang juga disebut sebagai kota seribu benteng karena peninggalan benteng dari Portugis, Belanda, dan Jepang masih berdiri di sana sampai sekarang. Dan pertanyaan yang selalu bikin kita penasaran, kalau lorong bawah tanahnya itu masih ada, isinya itu apa? Dokumenkah? Peralatan militer? Atau ada hal lain yang belum pernah kita buka sama sekali? Karena teman-teman, sejarah kita masih banyak yang belum tergali. Dan kadang yang paling menarik justru yang tersembunyi di bawah tanah. Literally. Dan ini dia pulau yang kelima. Dan menurut kita ini yang paling disturbing dari semuanya. Banda Neira. Kepulauan Banda yang terletak di Maluku. Sekarang Banda Neira itu indah banget teman-teman. Salah satu tempat paling cantik di Indonesia. Tapi di balik keindahan itu ada salah satu cerita paling gelap dalam sejarah kolonial di kepulauan kita. Jadi di abad ke-17, Banda Neira itu adalah satu-satunya tempat di dunia penghasil pala. Yap, pala. Rempah-rempah kecil ini di zamannya nilainya itu setara dengan emas. Bahkan lebih mahal dari emas. VOC, Kongsi Dagang Belanda, mau memonopoli pala sepenuhnya. Nggak boleh ada yang jual ke pihak lain selain VOC. Tapi penduduk Banda nggak mau nurut sama mereka. Jadi VOC melakukan sesuatu yang sampai sekarang sulit kita cari kata yang tepat selain kata genosida. Pembantaian massal penduduk asli Banda itu terencana sistematis biar nggak ada lagi yang bisa menjual pala ke pedagang lain. Populasi asli Banda yang tadinya sekitar 15.000 orang, setelah operasi VOC selesai tersisa kurang dari 1.000 orang. 14.000 jiwa lebih yang hilang demi rempah-rempah. Dan ini yang bikin kita selalu berhenti dan mikir panjang. Hari ini ada berapa banyak Banda Neira baru? Nikel di Sulawesi, emas di Papua, sawit di Kalimantan. Polanya kadang terasa familiar kan? Kita nggak bilang semua itu sama persis, tapi sejarah punya cara untuk mengingatkan kita kalau kita mau dengerin. Oke teman-teman, itu dia 50 Indonesia dengan cerita yang jujur aja bikin kita nggak bisa tidur waktu pertama kali riset buat video ini. Pertama, Bovin de Goel, camp yang dirancang untuk menghancurkan jiwa manusia secara perlahan. Pulau Buru, gulag tropis yang nggak pernah diadili siapa-siapa. Morotai, pulau yang menyimpan misteri seorang tentara yang mungkin masih belum ditemukan. Sabang, dengan lorong bawah tanah yang sampai sekarang belum semuanya terungkap. Dan yang terakhir, Banda Neira, yang indahnya hari ini berbanding terbalik dengan kelamnya masa lalu. Sejarah kita itu kaya banget teman-teman, dan gak semuanya itu manis. Tapi justru karena itu kita perlu tahu, bukan untuk bikin kita jadi marah atau sedih, tapi supaya kita itu paham bangsa ini berdiri di atas hal-hal yang berat banget. Dan orang-orang yang hidup di pulau-pulau ini, mereka layak untuk diingat. Anyway, dari semua pulau yang tadi kita bahas, kelima pulau tadi, menurut kalian mana nih yang paling bikin kalian kaget? Tulis di kolom komentar, nanti kita baca semuanya. Serius teman-teman. Kalau kalian mau kita bahas lebih dalam salah satunya misalnya khusus Pulau Buru atau khusus VOC dan Banda Neira, bilang aja, diketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian yang suka dengan sejarah. Sampai ketemu di video selanjutnya dan seperti biasa, stay curious teman-teman.
and see you. Bye-bye.